Mas. Iya mas. Ada tugas nggak? Ada ya mas. Tugas apa? Sakramen. Oke. Kak, lagi ngapain kak? Lagi nugas. Wih, nugas apa tuh kak? Nugas sakramen. Kamu ngerjain tugas kok. Wih, enggak nih kak. Yuk kerjain ya. Ah. Mbak. Ya kenapa mas? Wih, ada tugas loh mbak. Tugas apa mas? Yo sakramen. Loh, gak bahaya tak? Yo bahaya ya. Yuk kerja. Mas. Gih mas. Gak nugas ya? Yo nugas tuh mas. Lah ini aku tunggu kamu yo. Oh alah, yuk. Oke guys, sekarang kita mau bahas apa sih? Dari tadi kita tanya-tanya ada tugas kan? Sekarang kita akan membahas tentang sakramen tobat. Kalian tahu sih apa sih sakramen tobat? Nggak tahu kan? Sakramen tobat itu ya sakramen pengakuan dosa yang kadang disebut tuh dengan sakramen tobat atau rekonsiliasi. Jadi dalam sakramen tobat ini yaitu termasuk dari salah satu 7 sakramen yang ada di gereja. Pertobatan hanya terjadi bila roh Allah datang kepada kita. Nah, di sini tuh banyak membahas tentang roh Allah. Karena kenapa? Di sini gereja menjadikan sakramen tobat adalah salah satu buat kita bagi umat yang berdosa untuk mengampuni dosa kita. Bagaimana gereja atau Tuhan menyediakan tempat untuk kita mengaku dosa di gereja. Mau lebih tahu bagaimana sakramen tobat atau mau lebih lanjutnya? Oke, kita akan masuk di arti sakramen tobat. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk pada arti pertobatan. Dalam kitab suci berbicara mengenai metanonia yang artinya perubahan arah. Maka pertobatan adalah perubahan arah, mengembalikan arah yang semula meninggalkan Allah kembali disesuaikan dengan kehendak Allah. Pertobatan yang terjadi bila roh Allah datang kepada kita. Pertobatan adalah karya Allah. Allah lah yang membawa manusia kembali kepadanya. Manusia mampu bertobat bila Allah lebih dulu mengasihi manusia. Bila Allah membuka hati manusia. Dalam hal ini, kasih Allah menjadi dasar dari pertobatan. Oke teman-teman, sekian arti dari pertobatan. Sekarang kita akan masuk kepada unsur-unsur sakramen pertobatan. Nah, setelah tadi kita mendengarkan dari pengertian sakramen tobat, terus arti pertobatan, sekarang kita lanjut ke unsur-unsur pokok sakramen pertobatan. Nah, dalam unsur-unsur sakramen pertobatan ini ada 3 unsur pokok. Yang pertama, pengakuan. Kedua, penitensi atau denda dosa. Ketiga, absolusi atau pengampunan dosa. Nah, untuk pengakuan sendiri, dalam unsur pertama ini, setiap orang yang menerima sakramen tobat dituntut untuk mengakui segala dosa-dosanya secara jelas dan terperinci. Yang kedua, penitensi atau denda dosa. Dahulu dalam sejarah kehidupan gereja, penitensi lebih dipahami sebagai hukum atas dosa-dosa yang telah merugikan hubungan dengan Allah dan sesama. Dalam hal ini, penitensi menjadi semacam silih atau mengganti kerugian. Namun sekarang, penitensi lebih dipahami sebagai ungkapan syukur atas pengampunan Allah yang diterima si pendosa. Dan yang terakhir ada absolusi atau pengampunan dosa. Absolusi ini sendiri adalah tindakan pengampunan merupakan tindakan Allah yang menerima pendosa. Tindakan ini dihadirkan dalam tindakan pelayanan sakramen tobat yang memberikan pengampunan dosa. Setelah kita tadi mendengarkan penjelasan dari arti sakramen tobat, arti pertobatan, dan yang terakhir unsur-unsur pokok sakramen pertobatan, sekarang kita masuk ke dalam kesimpulan. Jadi teman-teman, kesimpulan dari sakramen tobat ialah sakramen tobat merupakan suatu sarana rahmat Allah yang diberikan oleh gereja, di mana umat beriman dapat mengakui dosa-dosanya kepada pelayan gereja yang legitim dengan penuh kesadaran dan segenap hati. Oke, jadi teman-teman, itu kesimpulan dari materi sakramen tobat. Oke, jadi teman-teman, tadi kita sudah membahas ya. Iya. Tentang sakramen tobat ya? Iya, cukup cepat banget ya. Aduh, sangat singkat. Ya, tapi nggak apa-apa sih, ketimbang mumet nggak sih? Iya. Kasih kata-kata terakhir dulu Kak. Oke, kata-kata terakhir ya. Iya dong. Full lengkap nggak sih? Oke, jadi gitu ya, sekian dari kami. Tunggu dari video selanjutnya. Oke, see you next time.